warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri 1 Nogosari. Sebelumnya, saya ucapkan selamat karena kalian sudah memasuki jenjang berikutnya dari jenjang SMP menuju jenjang SMA. Dan selamat juga karena kalianlah yang terpilih di antara beberapa pendaftar untuk mengikuti seleksi PPDB. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ferry Ervanianto. Kalian bisa memanggil saya Pak Ferry. Saya di sini mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Saat ini kita memang sedang menghadapi COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona, sehingga memaksa kita untuk tidak bisa bertatap muka secara langsung. Namun semoga di video ini sedikit bisa mengenalkan diri saya, melihat wajah saya, sehingga ketika nanti kita ketemu di sekolah suatu hari nanti, kalian tidak bertanya-tanya Bapak ini siapa. Virus corona ini bukan semacam halangan untuk kita untuk belajar, karena banyak jalan untuk kita belajar. Pepatah bilang banyak jalan menuju Roma. Maka dalam pembelajaran pun kita harus tetap menempuh segala cara agar kita bisa belajar, karena ilmu itu adalah sebuah pintu gerbang menuju masa depan. Maka pintu gerbang itu harus kita raih dengan usaha yang maksimal. Di kelas 10 semester 1 ini kita akan mempelajari 3 bab. Bab tersebut diantaranya adalah pengertian sejarah, yang dimana nanti kita akan mempelajari konsep ruang dan waktu. Sejarah itu selalu berkaitan dengan ruang atau tempat di mana kejadian tersebut terjadi. Juga waktu, kapan waktu itu peristiwa sejarah itu terjadi. Kemudian kita juga akan mempelajari diakronik dan sinkronik sejarah. Diakronik dan sinkronik ini merupakan cara pandang sejarah. Kemudian perubahan dan keberlanjutan sejarah. Di bab kedua, kita akan mempelajari kehidupan manusia purba di Indonesia. Termasuk nanti kita akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Siapa sih nenek moyang kita? Pertanyaan itu akan kita jawab bersama-sama di bab kedua. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai kebudayaan manusia purba yang ada di Indonesia. Apa saja benda-benda yang dihasilkan, apakah sudah mengenal agama, dan sebagainya. Sedangkan di bab yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Apakah tiba-tiba datang dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Ada teori-teori yang menyatakan agama itu masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur. Apa saja jalurnya? Nanti kita akan bahas bersama-sama di bab 3. Selain teori masuknya agama Hindu dan Buddha, kita juga akan membahas kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Kalian tahu Candi Borobudur, Candi Prambanan? Itu adalah salah satu artefak hasil arsitektur dari peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan sejarah. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, syajarotun, yang artinya adalah pohon. Kita menggambarkan adalah seperti ini. Ini adalah syajarotun atau pohon. Jika kita balik, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, pohon ini memiliki akar, memiliki batang, memiliki cabang, memiliki ranting-ranting. Nah, kalau kita lihat secara seksama, maka pohon ini akan menyerupai sebuah pohon keluarga atau silsilah keluarga. Jika di pohon ada akar, maka di dalam keluarga juga akan memiliki akar dari keluarga. Generasi pertama dari sebuah keluarga. Kemudian akar akan menumbuhkan batang. Nah, dua orang yang berpasangan akan melahirkan sebuah garis keturunan. Batang ini akan melahirkan cabang-cabang dan ranting-ranting.
kita lihat ini ada misalnya ini cabang-cabang. Cabang ini juga akan melahirkan ranting-ranting. Jika kita jabarkan secara sepenuhnya, maka juga akan menyerupai seperti pohon ini. Mana ini nanti juga akan memiliki keturunan-keturunan, ini juga akan memiliki keturunan-keturunan. Di berbagai bahasa, selain di bahasa Indonesia, juga ada istilahnya masing-masing. Di bahasa Yunani, itu disebut dengan historia, di bahasa Latin disebut dengan historia, di bahasa Inggris sejarah disebut dengan history, di bahasa Belanda Geschiedenis, bahasa Jerman Geschichte, dan di bahasa daerah di Indonesia hikayat, itu di Sumatera, daerah Sumatera. Ambo ini di daerah Jawa Barat, babat biasanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sejarah-sejarah ini, kata bahasa di negara-negara lain juga memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Kemudian, menurut para ahli, sejarah itu artinya apa? Secara akademik. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Sedangkan Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sementara Syamsuddin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat manusia dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangan dari awal sejarah hingga saat ini yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang, serta arah cita-cita masa depan. Pengertian sejarah menurut Kunto Wijoyo, kata kuncinya adalah rekonstruksi tentang masa lalu yang dialami oleh manusia. Sedangkan Pak Muhammad Yamin, kata kuncinya adalah ilmu pengetahuan yang diselidiki dengan metode tertentu. Penyelidikan itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sedangkan menurut Syamsuddin dan Ismaul, kata kuncinya adalah ilmu pengetahuan dari rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian ini otomatis adalah peristiwa-peristiwa masa lalu. Nah, jika kita simpulkan menurut tiga tokoh ini, tiga ahli ini, maka sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Sebagai penutup, dalam video ini saya akan memutarkan sebuah video dari akun YouTube Kok Bisa mengenai itu pentingnya mempelajari sejarah. Demikian, kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar kata sejarah aja kita udah langsung ngantuk, mungkin itu karena cara pandang yang kita pakai selama ini salah. Padahal, gampangnya banget, sejarah itu bisa kita ibaratin kayak kamera di HP kita. Ya, dia berguna untuk bantu kita nyimpen kenangan. Tapi lebih dari itu, banyak juga fitur kamera HP yang manfaatnya persis kayak sejarah. Kita bisa ngira-ngira umur sesuatu dari sana. Kita juga bisa tahu kapan dan di mana foto itu diambil, dan begitu udah selesai kita tinggal nyimpen fotonya di album kita selayaknya koleksi-koleksi bersejarah disimpan di dalam museum-museum di seluruh dunia. Itulah ilmu sejarah secara sederhana. Alasan utama kita mungkin gak suka pelajaran sejarah di sekolah adalah karena kita gak bisa ngegambarin kegunaan nyatanya belajar sejarah. Padahal kalau kita udah nemu cara untuk memahami ilmu ini, ide-ide cemerlang akan muncul dengan sendirinya.
Yang perlu kita lakuin adalah pelajarin sejarah di bidang yang kita minatin. Misalnya kalau kalian mau jadi ahli maritim dan perkapalan, belajar sejarah Yunani tentang Archimedes dan Ptolemy bisa jadi gerbang yang ngebuka masuknya banyak ide inovasi dari arah yang gak terduga. Kalau kamu mau jadi pilot, belajar sejarah kedirgantaraan dan orang-orang yang terkenal di bidang itu. Itu bakalan ngebantu banget untuk nambah banyak ilmu. Lewat koleksi-koleksi sejarah yang bikin kita tahu peristiwa-peristiwa yang udah kejadian di dahulu kala, kita bisa ambil banyak pelajaran dari sana. Dan gak berhenti di pengetahuan, tapi juga nilai moral dan inspirasi. Masa lalu adalah harta karun buat mereka yang berpikiran terbuka. Coba kita lihat berita. Masyarakat kita terlalu fokus sama hal-hal yang terjadi dalam 1 jam terakhir aja. Padahal sebagian besar hal-hal yang perlu kita perhatiin dan lestarikan yang penuh inspirasi dan bisa ngebawa makna buat hidup kita jauh lebih tua dari itu. Ilmu sejarah ngenalin kita dengan banyak banget pengetahuan dan nilai moral yang sebenarnya kita butuhin, tapi mungkin gak bisa ditemuin di dunia saat ini. Kita bisa kaya dengan ilmu sejarah berkat kisah-kisah dan catatan dari leluhur kita. Semua peradaban ngasihin catatan yang beda-beda, pakai huruf yang beda-beda. Untungnya, kita berhasil nyari tahu gimana biar semua peninggalan itu bisa dikomunikasiin ke kita dan ilmunya pun bisa terus berkembang dari penyampaian informasi antar generasi.